Silat. Perempuan di atas jembatan. Ini cerita dari Mas Rohman di Pasuruan. Jadi, kisahnya tentang Mbah Nurdin muda, seorang pemuda rajin yang hidup di akhir 60-an hingga awal 70-an. Mbah Nurdin terkenal sebagai penjual garam kerosok yang sering keliling kampung, bahkan keluar kampung melewati jembatan kayu sederhana yang membentang di atas sebuah sungai. Jembatan itu menjadi jalur utama bagi Mbah Nurdin untuk mencari nafkah setiap harinya. Tapi, tentu saja, di masa itu, suasana pedesaan masih sangat sepi, apalagi di sekitar sungai dan jembatan tersebut. Orang-orang di kampung sering bilang, jembatan itu angker, karena ada cerita-cerita lama tentang penampakan makhluk halus di sana, terutama saat malam hari. Tapi Mbah Nurdin, dengan keberanian dan keteguhannya, tetap melintasi jembatan itu, bahkan ketika malam tiba. Nah, suatu malam, selepas pulang dari berjualan di kampung sebelah, Mbah Nurdin harus melewati jangan itu. Dengan hanya diterangi lampu minyak kecil yang ia bawa, suasana terasa semakin mencekam, angin berhembus dingin, dan suara gemericik air sungai terdengar seperti bisikan. Namun, yang aneh, saat Mbah Nurdin melangkah di tengah jembatan, tiba-tiba suara langkahnya terasa menggema, seperti ada orang lain yang mengikuti di belakangnya. Mbah Nurdin berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba melanjutkan perjalanan, tapi suara itu semakin mendekat. Saat ia menengok lagi, tiba-tiba ada sosok bayangan besar berdiri di ujung jembatan, tinggi, dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Mbah Nurdin berhasil melewati malam itu, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menantinya di balik sosok misterius itu? Jangan lupa subrek, like, dan komen. Mari kita kupas. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, selain rajin, Mbah Nurdin ini ternyata juga pemuda idaman di kampungnya, ya. Dari cerita Mas Rohman, si Mbah ini lumayan ganteng, punya kepribadian yang menarik, dan tentunya bisa cari uang sendiri. Gak heran banyak gadis desa yang terpikat, bahkan orang tua mereka pun berlomba-lomba menjodohkan anaknya dengan Mbah Nurdin. Tapi, si Mbah selalu menolak dengan alasan, nantilah, aku masih fokus kerja. Sebuah alasan yang terkesan sederhana, tapi mungkin ada hal lain yang disembunyikan. Nah, cerita semakin seru ketika pada suatu hari, Mbah Nurdin pulang jualan garam lebih sore dari biasanya. Garamnya kurang laku, masih ada sisa setengah lebih di dagangannya. Matahari sudah hampir tenggelam, dan langit mulai berubah warna jingga ke abu-abu gelap. Seperti biasa, Mbah Nurdin melewati jalan yang sama, menuju jembatan kayu di atas sungai. Saat itu suasananya lebih sunyi dari biasanya, tidak ada suara burung atau suara anak-anak bermain di sekitar kampung. Angin sore yang biasanya sepoi-sepoi terasa lebih dingin, bahkan agak menusuk. Mbah Nurdin tetap melangkah, meski perasaannya mulai tidak enak. Ketika ia sampai di jembatan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di sekitar sungai. Ah, mungkin cuma angin, pikirnya. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di tengah jembatan. Seorang gadis berdiri membelakanginya, mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai. Gadis itu tampak diam saja, seolah menunggu sesuatu. Mbah Nurdin mencoba memanggil, "Nduk, ngapain sore-sore di sini? Bahaya lo." Tapi gadis itu tidak menjawab. Saat Mbah Nurdin mencoba mendekat, tiba-tiba gadis itu menoleh, dan wajahnya ternyata bukan wajah manusia. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar, dan suaranya melengking. "Mbah Nurdin, akhirnya kita bertemu." Siapa sebenarnya gadis ini? Apakah ia salah satu dari mereka yang pernah menaruh hati pada Mbah Nurdin?
atau ada rahasia lain di balik sosoknya? Simak sampai habis ya. Oke, kita lanjut. Ketika Mbah Nurdin makin dekat ke arah jembatan, ia melihat perempuan itu mengangkat tangan seperti orang menyetop kendaraan. Padahal, Mbah Nurdin cuma jalan kaki, gak bawa sepeda, apalagi motor. Wah, ada-ada saja, pikir Mbah Nurdin sambil memperlambat langkah. Awalnya, niat Mbah Nurdin hanya mau lewat saja. Kalaupun nanti disapa, paling ia cuma membalas seadanya. Tapi, ada yang berbeda kali ini. Perempuan itu benar-benar menghadap ke arahnya dan mengangkat tangan, seolah sengaja ingin menghentikan Mbah Nurdin. Sambil mendekat, Mbah Nurdin mulai memperhatikan wajah perempuan itu. Di bawah remang cahaya senja, wajahnya terlihat begitu cantik, dengan kulit putih bersih dan rambut panjang yang terurai rapi. Wah, ini baru, pikir Mbah Nurdin, hatinya sedikit berdebar. Perempuan itu benar-benar berbeda dari gadis-gadis yang biasa ia temui di kampung. Ketika jarak semakin dekat, perempuan itu tersenyum manis dan berkata dengan suara lembut, "Mbah Nurdin, mau kemana sore-sore begini?" Pertanyaan sederhana itu terasa aneh, karena jarang ada orang asing di sekitar jembatan pada waktu seperti ini. Namun, entah kenapa, Mbah Nurdin justru merasa tertarik untuk berhenti dan bicara dengan perempuan itu. Sejenak, ia lupa tentang cerita-cerita seram yang sering didengar tentang jembatan ini. Tapi, siapa sebenarnya perempuan itu? Apakah ia benar-benar manusia, atau justru ada sesuatu yang lain di balik senyum manisnya? Sabar, nanti kami ceritain semua kok. Oke, kita lanjut. Dengan senyum lebar, Mbah Nurdin dan perempuan itu berjalan bersama menyeberangi jembatan. Di tengah perjalanan, Mbah Nurdin sesekali menoleh ke belakang, pura-pura memastikan perempuan itu baik-baik saja. Tapi sebenarnya niatnya ingin mencuri pandang ke wajah cantiknya. "Pegangan ya, Mbak, biar gak jatuh," kata Mbah Nurdin sok perhatian. "Iya, Mas, terima kasih," jawab perempuan itu dengan suara lembut. Setelah melewati jembatan, Mbah Nurdin merasa sesuatu yang aneh. Ia sudah hafal betul jalanan itu. Setelah jembatan, seharusnya jalan akan berbelok ke kiri menuju kampungnya. Tapi kali ini berbeda. Ada jalan yang berbelok ke kanan, sebuah jalan yang sebelumnya tidak pernah ada. "Loh, kok ada jalan di sini? Emang dari dulu ada, atau aku aja yang gak sadar?" gumam Mbah Nurdin sambil menggaruk kepala. Jalan itu terlihat aneh. Di bagian depannya, semak belukar tumbuh lebat seperti tembok. Tapi di tengahnya, ada celah kecil seperti pintu alami yang tidak ditutupi rumput. Perempuan itu, yang berjalan di depan Mbah Nurdin, berhenti di dekat pintu semak itu dan berkata dengan nada manis, "Mas, lewat sini aja." "Ya, dekat kok." Mbah Nurdin mengerutkan dahi. "Lewat sini? Emang ada kampung di balik situ?" Perempuan itu hanya tersenyum, tanpa menjawab. Dalam hati, Mbah Nurdin merasa ragu. Tapi ia juga tak ingin terlihat pengecut di depan perempuan cantik ini. "Ah, mungkin aku aja yang gak pernah sadar ada jalan ini," pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Perempuan itu melangkah masuk lebih dulu, dan Mbah Nurdin mengikutinya. Begitu melewati celah semak belukar itu, udara terasa lebih dingin, dan suasana berubah menjadi lebih sunyi. Tak ada suara jangkrik, angin, atau apapun, hanya keheningan yang aneh. "Loh, Mbak, ini kita mau kemana?" tanya Mbah Nurdin, mulai merasa tidak nyaman. Perempuan itu menoleh sebentar, tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Jalannya makin lama makin terasa asing, dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi di kedua sisi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kemana perempuan itu membawa Mbah Nurdin? Jalan ini jelas bukan bagian dari kampungnya, atau mungkin ini bukan dunia yang ia kenal. Kita lanjut. Saat ditanya rumahnya di mana, perempuan itu menjawab sambil menunjuk ke depan. "Rumahku di sana, Mas, sebentar lagi sampai." Mbah Nurdin, yang sudah mulai merasa aneh dengan situasi ini, akhirnya mengikuti arah yang ditunjukkan. Benar saja, di depan sana terlihat beberapa rumah berdiri, tapi ada sesuatu yang janggal. Rumah-rumah itu terlihat jauh lebih bagus daripada rumah-rumah di kampung Mbah Nurdin. Mbah Nurdin memperhatikan sekeliling. Rumah-rumah di kampungnya kebanyakan sederhana, terbuat dari anyaman bambu dengan atap jerami. Kalaupun ada rumah yang lebih baik, biasanya setengah dari temboknya terbuat dari batu bata, sedangkan sisanya masih menggunakan anyaman bambu. Tapi di sini, rumah-rumahnya tampak megah, berdinding penuh dengan batu bata merah dan atap genteng yang rapi. Bahkan,
Ada satu rumah yang terlihat seperti rumah orang kaya zaman itu, lengkap dengan teras besar dan tiang-tiang kayu ukiran. Loh, Mbak, kok rumah-rumah di sini bagus-bagus banget? Iya. Saya baru tahu kalau ada kampung sebagus ini di sekitar sini, kata Mbah Nurdin, mencoba menghilangkan rasa penasarannya. Perempuan itu hanya tersenyum, matanya menerawang jauh. Iya, Mas, kampungku memang sedikit berbeda. Tapi gak semua orang bisa ke sini. Kalau bukan takdir, mungkin Mas gak akan pernah lihat tempat ini, jawabnya dengan nada yang terdengar misterius. Mbah Nurdin makin bingung, tapi ia mencoba mengabaikan rasa curiganya. Ketika mereka semakin mendekat ke rumah yang dimaksud, suasana makin sunyi. Bahkan suara langkah kaki mereka seperti tertelan udara. Mbah Nurdin mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, rasa penasarannya membuat ia terus berjalan. Rumah Mbak yang mana? Tanya Mbah Nurdin. Perempuan itu menunjuk sebuah rumah besar dengan pintu kayu yang terlihat baru. Itu, Mas, masuk saja, aku ajak Mas minum dulu sebelum pulang. Hati Mbah Nurdin mulai berdebar. Ia sudah terlalu jauh masuk ke kampung yang sama sekali asing ini. Apakah ia harus terus mengikuti, atau justru berbalik arah sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Mbah Nurdin akhirnya tiba di depan rumah yang ditunjuk oleh perempuan itu. Rumahnya benar-benar besar, jauh berbeda dari rumah-rumah di kampungnya. Pintu kayu berukir rapi, jendela-jendelanya berbingkai logam, dan halaman depannya dihiasi tanaman-tanaman yang tertata apik. Perasaan Mbah Nurdin campur aduk antara kagum dan bingung. Mas, ayo masuk, aku buatkan minuman, kata perempuan itu dengan senyum yang tetap manis, tapi entah kenapa mulai terasa sedikit aneh di mata Mbah Nurdin. Namun, rasa penasarannya terlalu besar. Ah, sudahlah, gak apa-apa sebentar aja, pikir Mbah Nurdin sambil melangkah masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, suasananya terasa lebih aneh lagi. Ruangan itu terasa lebih luas dari yang ia bayangkan dari luar. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung yang berkilauan. Perabotannya juga terlihat mahal, semua dari kayu jati dengan ukiran indah. Mas duduk dulu, ya. Aku buatkan minum, kata perempuan itu sambil berjalan ke arah belakang. Mbah Nurdin duduk di kursi kayu yang terasa sangat nyaman, tapi ia mulai merasakan keanehan. Tidak ada suara apapun di dalam rumah itu, tidak ada suara dapur, tidak ada suara langkah kaki dari perempuan tadi, bahkan suara burung dari luar pun hilang sama sekali. Mbah Nurdin mulai gelisah. Ia mengamati sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan suasana aneh itu. Matanya tertuju pada dinding rumah, di mana ada beberapa bingkai foto tergantung. Namun, foto-foto itu membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam foto-foto itu, terlihat perempuan yang sama, si perempuan cantik yang membawanya ke sini. Namun, di setiap foto, ia tidak sendiri. Ada pria-pria lain berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tampak pucat dan kosong. Salah satu foto bahkan terlihat seperti seorang pria yang sedang tersenyum kaku, tapi matanya menatap kosong ke arah kamera. Mbah Nurdin bangkit, ingin segera keluar dari rumah itu. Tapi sebelum ia sempat melangkah, suara perempuan itu terdengar dari belakang. Mas, mau kemana? Minumnya sudah siap, loh, katanya dengan nada lembut, tapi kali ini ada sesuatu yang membuat Mbah Nurdin merinding. Ketika Mbah Nurdin berbalik, ia melihat perempuan itu berdiri di dekat pintu dengan segelas air di tangannya. Wajahnya masih tersenyum, tapi matanya berubah, tidak seperti mata manusia. Mata itu gelap, seperti dua lubang yang dalam dan kosong, memandang langsung ke arahnya. Ayo, Mas, minum dulu. Setelah itu, Mas gak akan pernah pulang lagi, katanya, suaranya berubah lebih dingin. Mbah Nurdin merasa kakinya lemas. Ia tahu sekarang, ini bukan manusia, dan ia harus keluar dari rumah itu, apapun yang terjadi. Tapi bagaimana caranya? Akankah Mbah Nurdin berhasil keluar dari tempat itu, atau justru ia akan menjadi bagian dari foto-foto di dinding rumah tersebut? Mbah Nurdin mencoba menenangkan dirinya meskipun tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, matanya tetap tertuju pada perempuan itu. Maaf, Mbak, saya baru ingat, ada sesuatu yang harus saya selesaikan di rumah. Minumnya lain kali saja, ya, katanya dengan suara yang hampir bergetar.
Perempuan itu tersenyum semakin lebar. Kenapa buru-buru, Mas? Mas kan sudah sampai di sini. Nikmati dulu tamuanku. Lagi pula, siapa bilang Mas bisa keluar? Perkataan itu membuat Mbah Nurdin makin panik. Ia memutar tubuh dan berlari ke arah pintu depan. Tapi anehnya, begitu ia membuka pintu, yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan kegelapan total, seperti lorong tak berujung. Udara dingin yang menusuk terasa menyapu wajahnya. Mbah Nurdin berusaha mencari jalan lain. Ia berlari menuju jendela, tapi saat mencoba membukanya, ia seperti terkunci dari dalam, dan di luar hanya terlihat bayangan gelap tanpa ujung. Sementara itu, suara langkah perempuan itu semakin mendekat, pelan tapi pasti. Mas, kenapa panik? Di sini kan lebih baik. Gak perlu repot-repot kerja, gak perlu capek dagang. Suara perempuan itu terdengar dari belakang. Mas tinggal di sini saja, bersama aku, dan yang lainnya. Saat itu, Mbah Nurdin baru sadar. Yang lainnya, ia langsung teringat foto-foto di dinding tadi, pria-pria dengan wajah pucat dan kosong. Ia menoleh, dan benar saja, kini sosok-sosok itu mulai muncul di sekitar ruangan. Tubuh mereka samar, seperti kabut, tapi mata mereka kosong dan menatap lurus ke arahnya. Beberapa bahkan terlihat seperti mencoba mendekat, dengan tangan yang terulur lemah. Mbah Nurdin merasakan nyalinya hampir hilang, tapi ia tidak menyerah. Ia mengingat ajaran kakeknya untuk selalu mengucap doa saat merasa dalam bahaya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mulai membaca doa-doa yang ia hafal. Perlahan, suara perempuan itu berubah menjadi lengkingan tinggi yang menusuk telinga. Sosok-sosok kabur itu mulai menghilang satu persatu. Namun, perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Ia berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan, rambutnya berantakan, matanya hitam pekat, dan tubuhnya melayang di udara. Mas Nurdin, kamu gak akan lolos, teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Mbah Nurdin terus membaca doa sambil mencari pintu atau celah untuk keluar. Akhirnya, ia menemukan pintu kecil di sudut ruangan yang tertutup kain. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke sana dan membukanya. Begitu pintu terbuka, ia merasa seperti disedot oleh kekuatan besar. Tubuhnya terjatuh ke tanah keras. Saat ia membuka mata, Mbah Nurdin mendapati dirinya sudah berada di jalan setapak, dekat dengan jembatan tempat ia bertemu perempuan itu. Langit sudah gelap total, hanya ada bintang-bintang yang bersinar lemah. Dengan napas tersengal, ia segera berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Hatinya penuh syukur bahwa ia masih hidup, tapi ia bersumpah tidak akan pernah melewati jembatan itu lagi, terutama menjelang malam. Keesokan harinya, saat menceritakan kejadian ini kepada warga kampung, beberapa orang tua hanya mengangguk pelan. Salah satu dari mereka berkata, itu mungkin penghuni lama dari tempat yang sudah hilang, Mbah. Jembatan itu memang dikenal membawa banyak cerita aneh sejak dulu. Syukurlah kamu selamat. Namun, bagi Mbah Nurdin, pengalaman itu menjadi pelajaran besar. Tidak semua keindahan itu nyata, dan tidak semua senyuman itu membawa kebaikan. Setelah Mbah Nurdin bercerita kepada warga kampung, salah satu orang tua kampung, Mbah Joyo, mendekat dan bertanya dengan nada serius, "Kamu bilang kamu lihat kampung yang rumah-rumahnya bagus?" "Iya." "Jalan belok kanan dari jembatan." "Iya, Mbah," jawab Mbah Nurdin sambil mengangguk. "Kampungnya bagus, tapi aneh sekali rasanya. Kok kayak gak pernah ada sebelumnya." Mbah Joyo terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu mungkin sudah masuk ke kampung yang hilang. Itu bukan kampung biasa, Mbah Nurdin. Dulu, sebelum ada jembatan itu, di situ memang ada kampung. Kampung kaya namanya, karena semua warganya hidup mewah. Tapi mereka juga terkenal sombong dan sering meremehkan orang miskin." "Terus kenapa kampungnya hilang, Mbah?" tanya Mbah Nurdin. Rasa penasarannya kembali muncul meskipun tubuhnya masih lemas akibat kejadian semalam. Mbah Joyo menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Suatu malam, saat hujan deras turun, sungai meluap besar sekali. Air menghancurkan seluruh kampung itu dan menenggelamkan semua warganya. Gak ada yang selamat. Setelah itu, katanya kampung itu hilang begitu saja, gak pernah terlihat lagi. Tapi orang-orang sering bilang, kalau malam-malam tertentu,
Terutama saat ada orang yang sedang kehilangan arah atau lemah iman, kampung itu bisa muncul. Warganya gak suka tinggal sendirian. Mereka selalu mencari tamu baru buat menemani mereka. Bulu kuduk Mbah Nurdin berdiri mendengar cerita itu. Ia teringat jelas foto-foto yang dilihatnya di rumah perempuan itu, foto para pria dengan wajah pucat dan kosong. Berarti, mereka yang difoto itu. Mbah Nurdin tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Mbah Joyo mengangguk pelan. Mungkin mereka korban yang gak berhasil keluar, atau yang terjebak karena lupa pulang sebelum waktunya. Kamu beruntung bisa lolos, Nurdin. Tapi jangan sombong. Kalau kamu kembali ke sana lagi, mungkin kamu gak akan seberuntung ini. Malam itu, Mbah Nurdin tak bisa tidur. Bayangan perempuan itu dan suara-suara aneh di rumahnya terus menghantui. Ia mulai menyadari satu hal yang luput dari perhatiannya, garam dagangannya. Ia lupa mengambilnya saat keluar dari pintu kecil di rumah itu. Padahal, garam adalah barang yang selalu ia bawa pulang. Apakah garam itu kini menjadi milik penghuni kampung yang hilang? Atau, apakah garam itu adalah alasan mengapa ia berhasil lolos? Sejak saat itu, Mbah Nurdin tidak pernah lagi melewati jembatan itu, terutama di sore hari. Tapi cerita tentang kampung yang hilang menyebar luas di kalangan warga, dan jembatan itu menjadi tempat yang dihindari banyak orang, kecuali mereka yang cukup nekat atau terlalu penasaran. Namun, beberapa tahun kemudian, ada cerita baru. Seorang pemuda dari kampung sebelah, yang katanya mirip dengan Mbah Nurdin muda, ganteng, rajin, dan suka dagang, hilang setelah melintasi jembatan itu. Barang dagangannya ditemukan berserakan di tepi sungai, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Apakah ia juga bertemu dengan perempuan cantik itu? Atau apakah ia sudah menjadi tamu baru di kampung yang hilang? Cerita ini membawa kita pada satu pelajaran besar, tidak semua yang tampak indah itu membawa kebaikan, dan tidak semua ajakan ramah itu bermaksud baik. Mbah Nurdin menjadi saksi hidup bahwa dunia ini menyimpan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Sejak kejadian itu, Mbah Nurdin berubah menjadi orang yang lebih waspada. Ia tak lagi sombong dengan keberaniannya dan selalu mengingatkan anak cucunya untuk tidak sembarangan menerima ajakan orang asing, apalagi di tempat-tempat yang terasa janggal. Jembatan tua itu pun akhirnya menjadi simbol kehati-hatian, pengingat bahwa di balik gelap dan sepi, ada dunia lain yang kadang menunggu mereka yang tak sengaja melintas. Dan, siapa yang tahu? Mungkin kisah ini hanyalah cerita turun-temurun. Tapi, kalau suatu hari kamu menemukan jalan yang tak pernah ada sebelumnya, dengan rumah-rumah megah dan penghuni yang terlalu ramah, pikirkan kembali langkahmu. Karena sekali kamu masuk, belum tentu kamu bisa keluar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, karam, kali aja seram.